Halo guys, bertemu lagi dengan sharing with aku. Oke, kali ini kita mau bahas pentingnya dana darurat di masa resesi, kayak gitu ya. Seperti kita ketahui gitu ya, dana darurat ini adalah dana yang bisa kita pakai di masa darurat gitu. Contohnya misalnya lagi kena PHK, dana darurat ini bisa dipakai. Atau kayak misalnya kondisi darurat kayak ini atap lagi bocor, itu dana darurat bisa dipakai. Atau kayak misalnya tiba-tiba ban harus ganti gitu ya, itu dana darurat bisa dipakai kayak gitu. Jadi dana darurat ini penting banget gitu ya, sangat-sangat penting. Nah, bagaimana kemudian kita mengatur dana darurat ini? Pertama gitu ya, kita harus tahu berapa jumlah dana darurat yang harus kita kumpulkan gitu. Kalau misalnya kamu single dan tidak punya tanggungan, kamu harus mengumpulkan seenggaknya 3 kali pengeluaran. Kalau kamu misalnya sudah menikah tetapi kamu belum punya tanggungan anak, berarti seenggaknya kamu harus mengumpulkan 6 kali pengeluaran. Terus kemudian kalau kamu sudah menikah dan punya anak, berarti kamu harus punya atau harus mengumpulkan dana darurat sebanyak 12 kali pengeluaran. Apakah pengeluaran itu sama dengan pendapatan? Enggak gitu ya. Pengeluaran itu kamu bisa coba oret-oret gitu ya. Kamu oret-oret misalnya dalam 1 bulan gitu ya, kamu lihat aja ya, dalam 1 bulan kebutuhan wajib kamu itu apa. Kalau kamu punya cicilan, tulis cicilan di situ. Atau kayak misalnya wajib keluar apa ya kayak daycare atau apa gitu, itu kamu bisa juga tulis di situ gitu. Pokoknya yang benar-benar wajib, yang itu nggak bisa ditinggalkan gitu, itu kamu bisa tulis di situ. Terus kemudian belanja bulanan, nah, misalnya sabun, make up, terus semua kebutuhan ya, pengharum ruangan dan lain-lain, itu juga sabun cuci dan lain-lain, itu bisa kamu tulis di situ perkiraanmu berapa harganya, terus kamu catat harganya. Habis itu belanja itu kamu tulis belanja kayak sayur sama buah sama ikan gitu ya, misalnya tiap minggu itu harus berapa, misal 250, berarti 250 kali 4 kayak gitu. Terus aja dihitung bensin berapa, terus air berapa, PDAM berapa, listrik berapa kayak gitu. Nah, itu semua kamu tulis gitu ya. Terus kamu jumlahkan. Nah, jumlah itu adalah pengeluaran kamu, jumlah pengeluaran bulanan kamu. Jadi kalau misalnya kamu single ya berarti kamu 3 kali jumlah itu kayak gitu. Atau kalau misalnya kamu sudah menikah berarti 6 kali jumlah itu. Tapi kalau kamu sudah menikah dan punya anak berarti 12 kali jumlah itu gitu. Jadi misalnya nih ya, contoh jumlahnya itu adalah kita 5 juta. Ini contoh aja ya, 5 juta. Berarti kalau misalnya kayak kasus kayak aku udah menikah dan punya anak, berarti aku harus mengumpulkan seenggaknya 60 juta kayak gitu. Nah, terus gimana dong cara menyimpan dana darurat ini? Begini teman-teman, kamu harus punya ATM sendiri untuk dana darurat ini. Kenapa? Kalau kamu gabungkan dengan ATM kamu yang biasa kamu pakai gitu ya, takutnya dana darurat ini malah kepake sama kita. Misalnya kita sering check out nih, terus kita transfer pakai mobile banking, kan kepake juga gitu. Jadi ATM dana darurat ini adalah ATM khusus yang enggak dipakai buat transaksi dan lain-lain. Nah, untuk di ATM itu kamu taruh aja, misalnya nih ya, kamu menikah dan punya anak, karena banyak kasusnya kayak gini ya. Berarti kamu taruh di ATM itu 3 kali dari pengeluaranmu. Misalnya contoh tadi 5 juta ya, berarti 3 kali 5, 15 juta kamu taruh di ATM. Sisanya yaitu 45 juta kamu taruh dalam bentuk emas atau reksadana pasar uang. Nah, biasanya kalau ini bukan aku di iklan ya, tapi aku biasanya kalau RDPU itu pakai aplikasi Bibit. Kalau misalnya emas, biasanya karena aku juga nggak terlalu suka pakai emas gitu ya, kecuali si cincin nikah itu yang aku pakai. Jadi aku biasanya pakai beli emas batangan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah banyak, kayak kamu takut gitu ya, khawatir gimana dong, takut hilang dan lain-lain, kamu bisa sewa SDB atau safe deposit box yang ada di bank-bank kayak gitu. Atau kalau kamu merasa pengen aman banget, ya udah kamu langsung ke RDPU aja, nggak masalah sih. Semua uang darurat kamu ada di RDPU atau reksadana pasar uang juga nggak masalah kok gitu.
Ya gitu, terkait dengan dana darurat gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kamu yang sedang belajar finansial dan budgeting dan lain-lain.